Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Yutri Mutiara Dewi dengan NIM 2300222. Di sini saya akan melanjutkan video yang tadi, yaitu yang tadi membahas tentang bab 3 dan bab 4. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu membahas tentang bab 5, bab 6, dan bab 7. Di sini yaitu bab 5, yaitu iklim budaya. Yang pertama itu iklim sekolah, kedua budaya sekolah, ketiga manfaat iklim dan budaya sekolah yang kondusif, dan keempat yaitu langkah membangun iklim dan budaya. Selanjutnya itu di sini yang pertama yaitu iklim sekolah. Iklim sekolah ini terdapat 5, yaitu yang pertama iklim sekolah adalah suasana atau kondisi lingkungan internal sekolah yang mencakup aspek fisik, sosial, emosi, dan budaya yang memengaruhi proses pembelajaran. Yang kedua, iklim sekolah yaitu meliputi kurikulum, fasilitas, kepemimpinan, dan hubungan antara warga dan sekolah. Yang ketiga yaitu iklim yang baik, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif sehingga pembelajaran berjalan secara efektif. Keempat, itu iklim sekolah juga dipengaruhi oleh hubungan guru, siswa, serta dukungan sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, iklim sekolah adalah suasana kerja dan belajar di sekolah yang menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan. Selanjutnya yaitu budaya sekolah. Di sini yang pertama itu budaya sekolah adalah sistem nilai, norma, keyakinan, kebiasaan, dan perilaku yang berkembang di lingkungan sekolah. Budaya sekolah mencerminkan cara warga sekolah seperti guru, siswa, staf berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kegiatan pendidikan. Tentunya itu budaya yang positif menciptakan lingkungan kerja yang disiplin seperti nyaman, aman, dan mendukung prestasi belajar. Selanjutnya budaya sekolah juga mempengaruhi kinerja guru, siswa, serta kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sebaliknya, budaya negatif dapat menurunkan motivasi, kedisiplinan, dan hasil belajar. Kesimpulannya, budaya sekolah adalah pola nilai dan kebijakan yang membentuk karakter dan kultur sekolah. Manfaat iklim dan budaya sekolah yang kondusif, yaitu pertama yaitu manfaat untuk meningkatkan kualitas kerja sekolah, warga sekolah, untuk memperlancar komunikasi vertikal dan horizontal, tiga untuk menciptakan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan sekolah, tentunya itu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, persatuan, dan memiliki. Selanjutnya itu untuk memperkuat solidaritas dan rasa kekeluargaan. Tentunya itu memudah perbaikan jika terjadi kesalahan atau masalah. Dan terakhir itu meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan iptek. Yang D yaitu langkah-langkah membangun iklim dan budaya sekolah yang positif. Langkah pertama yaitu kita harus melibatkan seluruh warga sekolah dalam membangun budaya positif. Yang kedua yaitu melakukan analisis ke lingkungan internal dan eksternal SWOT untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Selanjutnya itu merumuskan strategi berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Selanjutnya itu mengimplementasikan strategi melalui program kegiatan sekolah yang mendukung komunikasi, interaksi, dan lingkungan yang belajar yang sehat. Selanjutnya yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung lingkungan sekolah yang nyaman dan bersih. Selanjutnya, kita dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, harian, bulanan, semester, dan tahunan, untuk menilai efektivitas pelaksanaan. Yang yaitu contoh iklim dan budaya sekolah yang kondusif. Pertama itu contoh iklim sekolah yang kondusif.
Warga sekolah merasa aman karena aturan jelas. Kedua itu keamanan fisik sekolah terjamin, guru mengajar baik dengan baik sehingga siswa nyaman belajar. Selanjutnya hubungan antara warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, siswa yang harmonis. Selanjutnya itu interaksi di sekolah berjalan aktif dan positif. Selanjutnya administrasi sekolah tertata dengan baik. Selanjutnya itu lingkungan sekolah bersih, rapi dan nyaman. Yang terakhir itu aktivitas siswa berkembang dengan bimbingan guru. Contoh kedua itu contoh budaya sekolah yang kondusif. Guru dapat menghargai prestasi siswa dan kinerja staf. Kedua itu guru menjadi teladan bagi siswa. Dan ketiga itu kesalahan siswa dianggap sebagai proses belajar, bukan kegagalan. Selanjutnya, kepala sekolah melibatkan guru dan staf dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu semua warga sekolah saling menghargai dan menerima kritik secara positif. Yang selanjutnya itu tidak ada diskriminasi terhadap siswa. Yang terakhir itu semua siswa diberikan kesempatan yang sama untuk berhasil. Selanjutnya itu bab 6, manajemen pengembangan lembaga sekolah. Yang pertama yaitu pengembangan kapasitas manajemen sekolah. Pengembangan kapasitas manajemen sekolah yaitu upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan sekolah dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan organisasi sekolah, dan penerapan manajemen yang transparan serta akuntabel, yaitu untuk upaya meningkatkan kemampuan pengelola sekolah, bertujuan menghasilkan lulusan berkualitas, fokusnya pada kompetensi sumber daya manusia dan profesionalisme, pelaksanaan sesuai kurikulum dan program sekolah, dilakukan melalui rekrutmen sumber daya manusia yang tepat dan didukung organisasi sekolah yang kuat dan manajemen transparan. Penyediaan infrastruktur sekolah, teknologi informasi di lingkungan sekolah. Penyediaan teknologi informasi bertujuan mendukung pengelolaan sekolah yang modern dan unggul. Pemanfaat teknologi meliputi administrasi data, surat menyurat, pembelajaran daring, absensi online, ujian digital, dan pengelolaan informasi secara cepat dan akurat. Penggunaan teknologi informasi juga membantu sekolah menunjukkan konsep smart school yang sesuai dengan perkembangan zaman. Penyediaan teknologi informasi di sekolah bertujuan mendukung pengelolaan sekolah yang modern dan unggul. Hal ini penting karena perkembangan teknologi berlangsung secara cepat, yaitu pemanfaatan teknologi di sekolah meliputi administrasi data yang dan surat menyurat, menunjukkan smart school berbasis digital, mendukung pembelajaran yaitu absensi online, Zoom, ujian digital, dan mempercepatkan pengelolaan dan penyebaran informasi. Selanjutnya yaitu menuju sekolah dan pendidikan unggul yang menghasilkan lulusan terbaik. Sekolah unggul adalah sekolah yang memiliki reputasi baik dari segi kualitas, administrasi, dan lingkungan sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang optimal bagi siswa. Selanjutnya, pembentukan sekolah unggulan membutuhkan dukungan pendanaan, infrastruktur, sumber daya manusia yang kompeten, serta kepemimpinan sekolah yang visioner dan profesional. Keunggulan sekolah tidak hanya dilihat dari prestasi, tetapi juga dari kemampuan lulusan yang tepat diterima di dunia kerja, industri, dan masyarakat. Bab selanjutnya yaitu bab terakhir yaitu bab 7, manajemen mutu pendidikan. Yang pertama itu konsep kualitas. Kualitas adalah kemampuan suatu produk atau layanan untuk membedakan hasil yang baik dan buruk, serta menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan. Dalam pendidikan, kualitas ditentukan oleh berbagai faktor seperti kompetensi pendidik, hasil belajar, dukungan orang tua,
fasilitas teknologi, kepemimpinan, serta kurikulum yang baik. Menjamin kualitas bertujuan membangun budaya mutu melalui perencanaan, pengendalian, dan penjaminan kualitas agar seluruh proses pendidikan berjalan sesuai standar dan menghasilkan lulusan yang bermutu. Selanjutnya itu konsep manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu terpadu atau total quality management adalah pendekatan manajemen yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan secara terus-menerus dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Total quality management menekankan seperti pentingnya kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, dan keterlibatan semua pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan lembaga pendidikan yang unggul dan goal dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya yaitu landasan manajemen mutu. Pertama, landasan manajemen mutu yaitu manajemen mutu berawal dari penetapan sasaran mutu, kebijakan mutu, dan rencana mutu. Yaitu tujuan dan kebijakan mutu harus jelas, realistis, dan dipahami seluruh anggota organisasi. Tentunya fokus utamanya itu memuaskan pelanggan seperti peserta didik, orang tua, masyarakat. Kualitasnya dicapai dengan melampaui harapan penggunaan layanan pendidikan. Yang kedua yaitu piramida. Itu dapat menggambarkan dasar dan arahan penerapan manajemen mutu terdiri atas 5 prinsip utama, yaitu komitmen atau kepemimpinan, fokus pada pelanggaran dan karyawan, fokus pada fakta data, perbaikan berkelanjutan, serta partisipasi semua pihak. Terakhir yaitu perencanaan mutu. Perencanaan mutu meliputi penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang yang dievaluasi secara berkala melalui audit mutu untuk memastikan kualitas pendidikan terus meningkat. Materi yang terakhir yaitu standar mutu pendidikan. Standar mutu pendidikan merupakan kriteria yang menggambarkan pendidikan yang berkualitas dan menjadi acuan dalam menilai efektivitas pembelajaran dan pendidikan. Standar mutu pendidikan menggambarkan kriteria pendidikan yang berkualitas, menjadi acuan dan menilai efektivitas penduduk dan menghasilkan pendidikan dan mampu membantu sekolah mengawasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua yaitu aktivitas pendidikan. Pertama itu proses penilaian lembaga dan program oleh lembaga independen, menentukan apakah standar mutu pendidikan telah terpenuhi, memberikan jaminan kualitas dan kepercayaan publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme lembaga pendidikan. Yang terakhir itu penjaminan mutu. Penjaminan mutu ini dilakukan melalui kebijakan, dokumen, dan evaluasi berkelanjutan, bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga dan meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata dan kata dalam penyampaian materi dari awal sampai akhir, saya meminta maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.